Nah, di dunia kerja saat ini butuh banget yang namanya itu skill komunikasi. Kenapa sih butuh banget skill komunikasi? Karena penting untuk melakukan berbagai macam hal dan berbagai macam tujuan. Kayak gitu. Mengingat komunikasi sangat penting. Kenapa sih perlu dipelajari? Bukankah dari lahir kita udah diajarkan untuk berbicara? Bukankah dari lahir kita diajarkan untuk bisa berkomunikasi dengan orang lain? Kenapa? Bukankah komunikasi adalah skill alamiah dan juga fitrah manusia? A few moments later. Nah, komunikasi memang udah ada sejak zaman dulu. Bahkan sebelum manusia itu ada, manusia purba udah melakukan aktivitas komunikasinya dengan berbagai macam cara. Mulai dari bahasa isyarat, tulisan, mungkin dari gerakan-gerakan tangan atau suara-suara binatang dijadikan sebagai bentuk komunikasi mereka, kayak gitu. Karena tujuan mereka adalah berkomunikasi, saling memahami dan saling mengerti apa yang akan dilakukan, apa yang akan disampaikan kepada lawan bicaranya. Maka dari itu, mereka menciptakan simbol-simbol tertentu untuk bisa berinteraksi dengan lawan bicaranya atau dengan orang lain atau dengan kelompoknya itu sendiri. Nah, komunikasi memang secara pengertian itu adalah suatu proses untuk menyampaikan informasi, ide, pikiran atau perasaan dari kita ke orang lain. Tujuannya pasti harus bisa paham apa yang kita maksud, seperti itu. Banyak banget kalau misalkan diurai unsur-unsur komunikasi. Memang itu adalah suatu fitrah, tapi ada ilmu komunikasi yang dicetuskan oleh salah satu ilmuwan yang bernama Harold Laswell. Nah, di sana dia membedah emang apa aja sih unsur-unsur komunikasi, kenapa ini dibilang komunikasi dan kenapa ini tidak bisa dibilang suatu komunikasi. Yang paling penting komunikasi itu harus ada yang namanya itu komunikan, yaitu orang yang menerima pesan kita, dan yang kita sampaikan itu adalah komunikator. Kita adalah sebagai komunikatornya atau pengirim pesan yang akan kita sampaikan kepada orang lain. Nah, pesan itu menjadi satu unsur lainnya dalam komunikasi. Itu baru 3 tuh. Pengirim pesan, penerima pesan atau komunikan, dan juga pesan. Itu unsur-unsur komunikasi. Nah, komunikasi banyak banget caranya untuk menyampaikannya. Bisa secara langsung suara seperti ini, bisa juga sekarang secara tulisan, bahkan dengan berkembangnya media sosial itu menjadi salah satu unsur komunikasi yang bisa kita lakukan kepada orang lain. Dan akhirnya dari apa yang kita sampaikan otomatis ada yang namanya itu feedback atau timbal balik dari siapa yang kita ajak bicara. Nah, dari sanalah yang menjadikan ini sebuah komunikasi utuh. Nah, gimana kalau misalkan hanya berbicara satu orang saja? Nah, ini bisa dikatakan bukan komunikasi murni seperti yang disebutkan oleh Harold Laswell, karena tidak ada lawan bicaranya ketika kita ngomong sendiri atau ngomong di depan cermin. Lebih pada latihan berbicara, bukan berkomunikasi seperti itu. Dari pengertian komunikasi itu sendiri, kenapa sih dibutuhkan skill-skill ataupun latihan? Bahkan banyak banget pelatihan tentang komunikasi untuk melatih bagaimana cara kita menyampaikan pesan dengan efektif, efisien, kayak gitu. Padahal kan komunikasi ini udah diajarkan sejak lahir. Nah, ternyata yang kita terima, yang kita pelajari pada saat masih kecil sampai dengan sekarang itu adalah komunikasi verbal secara umum yang itu digunakan untuk berbicara dengan lawan bicara kita untuk kehidupan sehari-hari. Tapi gimana kalau misalkan kita berbicara di depan umum? Gimana kalau misalkan kita bisa mempengaruhi orang lain? Ternyata ada ilmunya, ternyata ada cara-caranya. Makanya dari itu perlu dipelajari, seperti halnya public speaking, seperti halnya orasi, seperti halnya personal selling. Ada cara-cara yang dilakukan, ada pendekatan-pendekatan penting
sehingga orang lain itu tertarik dengan apa yang kita sampaikan. Maka dari itu butuh yang namanya itu tuh pelatihan, butuh yang namanya itu pembelajaran dalam komunikasi juga. Nah, ada banyak hal untuk mempelajari ilmu-ilmu komunikasi. Itu adalah beberapa hal aja yang saya sebutkan. Namun komunikasi ini tuh bukan hanya soal berbicara saja atau bertukar pikiran, tapi ada tujuan-tujuan penting, ada tujuan-tujuan utama kenapa komunikasi itu sangat berharga dan diperlukan oleh semua orang. Yang pertama, bisa membangun dan memelihara hubungan. Nah, penting banget komunikasi ini tuh bisa memberikan bantuan buat kita untuk membangun kepercayaan, untuk bisa saling mengerti satu sama lain, mungkin dengan keluarga kita, mungkin dengan teman kita, atau dengan pasangan kita. Ini yang dicari dari komunikasi itu. Makanya gak heran kalau ada masalah, coba dikomunikasikan dulu, karena itu tujuannya tuh bagaimana menjalin hubungan. Dan akhirnya fungsi kedua dari komunikasi itu bisa mencegah dan menyelesaikan konflik. Gak salah ketika komunikasi ini tuh sebagai senjata untuk menyelesaikan konflik, seperti halnya negosiasi, deliberasi terlebih dahulu, kayak gitu, bermusyawarah dalam menyelesaikan masalah, itu perlu kayak gitu. Dan yang ketiga, itu bisa mengungkapkan suatu ide, gagasan, dan perasaan orang lain kayak gitu. Contohnya kalau misalkan ya teori-teori terkenal nggak dikomunikasikan, nggak dituliskan, nggak akan ada yang tahu. Nggak akan ada yang tahu bagaimana teori gravitasi, nggak ada yang tahu bagaimana teori aljabar dan lain sebagainya. Makanya komunikasi ini tuh sangat penting untuk kemajuan peradaban. Nah, dari berbagai fungsi komunikasi itu, apa yang saya lakukan itu merupakan bentuk pelatihan bagaimana saya bisa percaya diri, saya bisa public speakingnya itu tuh bagus. Nah, dengan pelatihan seperti ini, dengan adanya pelatihan, adanya repetisi, lama-lama dari awalnya itu tuh terbata-bata, akhirnya mungkin kedepannya bisa lebih lancar dan pemilihan katanya lebih efisien. Sekarang mungkin banyak sekali kata-kata yang gak berguna yang saya pakai, tapi ya gak apa-apa, itu adalah bentuk dari pembelajaran kayak gitu.